Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kawan-kawan semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang gambaran umum dalam proses pembagian warisan. Ya, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam membagi warisan ya. Ya insya Allah detailnya itu nanti akan kita bahas ya secara lebih terperinci dan juga kita bahas secara bertahap ya dari buku 4 langkah praktis menghitung warisan ya. Namun sebelum kita bahas buku itu ya, saya ingin memberikan gambaran umumnya dulu ya supaya nanti antum bisa lebih mudah memahami apa yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini ada kasus ya. Untuk memudahkan penjelasan di sini saya kasih sebuah kasus misalnya fulan berarti laki-laki ya. Fulan wafat, meninggalkan istri, kemudian ayah, kakek, bibi, dan anak laki. Ya, ini kerabat kesimpulan itu ada 5 ini. Ya. Nah, gimana caranya kita membagi warisan fulan? Ya. Langkah yang pertama, kita harus ya pastikan dulu terpenuhinya rukun dan syarat bagi waris dan tidak adanya penghalang bagi warisan. Ya. Apa saja ya rukun dan syarat bagi waris dan juga apa saja penghalang bagi waris? Insya Allah nanti akan kita bahas. Ya, untuk mempersingkat penjelasan, kita anggap saja terpenuhi ya. Rukun dan syaratnya terpenuhi dan juga tidak ada penghalang bagi waris ya. Berarti langkah pertama sudah terpenuhi. Ya, maka kita lanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu menentukan siapa saja yang termasuk ahli waris. Ya, karena nggak semua kerabat itu termasuk ahli waris. Nanti akan kita bahas ya siapa saja yang termasuk ahli waris. Pada kasus ini ya, yang termasuk ahli waris pertama istri. Ya, istri termasuk ahli waris. Kemudian ayah termasuk ahli waris. Kakek. Ya. Kakek, kalau kakeknya ini dari jalur ayah ini termasuk ahli waris. Tapi kalau kakek dari jalur ibu itu bukan termasuk ahli waris. Ini anggap aja nih kakeknya dari jalur ayah. Dari jalur ayahnya si Fulan, maka termasuk ahli waris ya. Bibi, nah bibi bukan ahli waris, kita coret. Ya, bibi bukan termasuk ahli waris. Anak laki, ya tentu termasuk ahli waris. Jadi yang termasuk ahli warisnya si Fulan itu istri, ayah, kakek dari jalur ayah ya. Kakek dari jalur ayah, kemudian anak laki. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga adalah mencoret ahli waris yang terhijab. Ya, terhijab maksudnya terhalangi, ya terhalangi dari mendapatkan warisan. Ya, karena nggak semua ahli waris ini otomatis dapat warisan. Sebab nanti ada yang namanya hijab penghalang. Ya, contoh misalnya, kalau ada anak, maka cucu nggak dapat karena terhalang anak. Gitu. Maka keberadaan anak ini menjadi hijab bagi cucu. Nah, di sini ya, yang terhijab itu adalah kakek. Ya, maka kakek kita coret. Dia terhijab oleh ayah. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Ya, nanti akan kita bahas nih pembahasan tentang hijab karena ini sangat penting. Ya, jadi cuman ini ya. Kita coret yang terhijab yaitu kakek. Jadi kakek terhijab ya oleh si ayah. Karena keberadaan ayah maka kakek terhijab. Ada lagi yang terhijab? Nggak ada. Ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita tentukan bagian masing-masing ahli waris ini. Istri dapat berapa? Istri, kalau si mayit ini nggak punya keturunan, dia dapat 1/4. Tapi kalau mayit punya keturunan, maka dia dapat 1/8. Nah, karena di sini Fulan punya keturunan yaitu anak laki, maka istri bagiannya 1/8. Kemudian ayah, bagian ayah ini nanti dia kalau mayit punya keturunan, maka kita lihat keturunannya. Apakah laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, ada laki-laki ya, keturunan laki-laki, maka ayah dapat 1/6. Ya, nanti ada perinciannya, tapi di sini ayah ya dapatnya 1/6 karena mayit yaitu si Fulan punya anak laki, maka dia dapatnya 1/6.
Anak laki bagiannya sisa. Ya, jadi nanti harta warisannya dibagi dulu ke istri dan ayah, sisanya itu untuk anak laki. Ya. Nah, kita anggap sisa ini X. Berapakah X ini? Nah, ini yang nanti akan kita hitung. Ya, dan ngitungnya insya Allah mudah ya, pakai ilmu matematika yang sudah kita pelajari waktu SD. Ya, kalau saya ngitungnya seperti ini ya. 1/8 ya bagian istri plus 1/6 ayah plus X ini sisa sama dengan 1. Ya, 1 ini untuk menunjukkan bahwasannya harta waris itu habis dibagi ya ke semua ahli waris. Nah, berapakah X ini? Ya, ini yang insya Allah nanti akan kita cari, dan insya Allah cara mencarinya mudah dan nanti akan saya ajarkan ya bagi antum yang mungkin sudah lupa ya bagaimana cara perhitungan seperti ini. Insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, ini ya gambaran umum ya tentang pembagian warisan. Ya, ada 4 langkah praktis ya dalam membagi warisan. Yang pertama itu adalah kita pastikan dulu ya rukun dan syarat bagi warisnya terpenuhi dan tidak ada penghalang bagi waris. Kemudian yang kedua, kita tentukan siapa saja ahli waris. Yang ketiga, kita coret ahli waris yang terhijab. Yang keempat, kita tentukan bagian masing-masing ahli waris, yang insya Allah itu nanti akan kita bahas secara lebih terperinci ya dari buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Bagi antum yang paham, ya silahkan tulis di kolom komentar, saya paham, dan tuliskan juga ya antum, nama antum siapa dan antum berasal dari mana ya. Supaya saya bisa tahu ya siapa saja yang belajar bersama di sini ya. Ya, mungkin itu saja. Insya Allah nanti akan kita bahas ya materi ini secara lebih terperinci, dan materi ini insya Allah saya akan jelaskan lewat YouTube juga dan juga lewat channel Telegram. Ya, link channel Telegramnya bisa antum lihat di kolom deskripsi. Ya, mungkin itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.